Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Pagi, Pagi Pak. Bapak. Bagaimana Pagi kabarnya? Pak, sehat Pak, luar Sehat, biasa. Pak. Luar biasa baik. Perkenalkan, Sehat Pak. saya sebagai CPP Lokakarya 2 ini, nama saya Heri Suwandani Simanjuntak, asal dari Kota Tebing Tinggi. Nah, untuk perkenalan lebih lanjut, agar kelas kita ini dapat berjalan dengan baik, Bapak Ibu boleh sebutkan nama serta asal di dalam chat roomnya Bapak Ibu supaya pembelajaran kita lebih efektif. Nah, baik Bapak Ibu, izin saya share screen untuk materi hari ini. Baik Bapak Ibu, nah di Lokakarya 2 ini materi kita yaitu tentang misi untuk lingkungan belajar. Nah, namun sebelum kita masuk ke materi, kita terlebih dahulu membuat kesepakatan. Yang pertama, kamera on, off mic jika tidak memberikan komentar, raise hand untuk menyampaikan pendapat, semua peserta aktif dalam kelas saya minta. Bagaimana Bapak Ibu? Ada yang mau ditambahkan? Pas Pak, Paket pas. Pak. Pas, Pas. Pak. Sepakat. Pas, baik, pas ya. Nah, adapun tujuan materi kita pada hari ini, nah, peserta nantinya dapat menunjukkan kemampuan dalam membuat keyakinan kelas. Ya, tujuan materi hari ini. Kegiatan materinya nantinya kita akan berdiskusi, Bapak Ibu akan menyampaikan pemikiran-pemikirannya tentang visi maupun kemampuan dalam membuat keyakinan kelas, baik di Jamboard maupun di chat room, atau bisa juga melalui open mic. Baik Bapak Ibu, nah di sini saya punya pertanyaan, apa yang Anda pikirkan lingkungan belajar yang bagaimana yang sesuai dengan visi Bapak Ibu dalam pembelajaran? Nah, serta bagaimana Bapak Ibu dapat mewujudkan lingkungan belajar yang sesuai dengan visi Bapak Ibu? Nah, saya sudah mengirimkan link Jamboardnya di dalam chat room. Bisa Bapak lihat, boleh Bapak isi di dalam. Baik Pak. Nah, coba diisi ya Bapak Ibu. Boleh diisi. Saya lihat dulu biar saya share apa yang di iya, ini punya Pak Eja, menciptakan lingkungan belajar yang mampu mengembangkan anak sesuai kodratnya. Iya, menciptakan lingkungan belajar yang mampu mengembangkan anak sesuai kodratnya. Iya, bagus sekali ya Pak. Berarti terlebih dahulu kita lihat kemampuan anak itu baiknya di mana atau kompetensinya di bidang mana. Iya. Kemudian bagaimana mewujudkannya dengan membuat keyakinan kelas, membuat pembelajaran yang memerdekakan dan membuat pembelajaran yang diferensial. Iya, bisa lebih dikuatkan lagi Pak? Bagaimana maksudnya ini Pak dengan membuat keyakinan kelas? Boleh open mic Pak Eza? Pak. Jadi Pak, kalau kita sudah buat keyakinan kelas, kemudian kita bisa mengatur kelas, bukan mengatur sih, membuat kesepakatan kelas, keyakinan kelas, menumbuhkan kesadaran anak-anak. Jadi kita lebih enak membuat pembelajaran yang memerdekakan, membuat pembelajaran yang diferensial yang sesuai dengan anak, sehingga akhirnya anak bisa berkembang sesuai dengan kodratnya. Begitu Bapak. Terima kasih Pak. Saya konfirmasi lagi, kita garis bawahinya, berarti ada sebuah kesepakatan dalam pembelajaran sehingga kompetensi anak dapat tercapai sesuai kodratnya. Bagaimana Pak? Seperti itu? Betul Pak, betul. Iya, Bang. Iya. Nah, di sini ada mewujudkan sekolah yang menyenangkan. Boleh itu Pak Nababan ya? Pak Nababan mewujudkan sekolah yang menyenangkan. Saya Pak Roni. Oh iya, Pak Roni mewujudkan sekolah yang menyenangkan. Kemudian salah satu caranya yaitu membuat pembelajaran yang bervariasi. Sangat luar biasa ya. Iya Pak.
Nah, Ya, Pak. maksudnya yang bervariasi ini seperti apa, Pak? Boleh dikonfirmasi? Baik, jadi bervariasi itu menggunakan metode-metode yang bervariasi, terutama yang mengaktifkan siswa dalam belajar, tidak hanya mereka mendengar, ya, tidak hanya mereka mencatat, tapi badan, suara, semua aktif, Pak. Oh Itu, Pak, maksud iya. saya. Berarti saya ambil kata kuncinya, Pak. Berarti di dalamnya ada inovasi ya, Pak, yang ditawarkan sehingga anak-anak mampu berekspresi sesuai kompetensinya. Seperti itu, Pak? Iya, benar, Pak. Benar, Pak. Iya. Ada yang mau menanggapi, Bapak Ibu? Atau menambahkan? Iya, sesuai kebutuhan anak. Sama tadi ya, sama Pak Iya, Eja Pak. atau Pak Betul, Roni. Dia mementingkan kebutuhan anak. Iya, lingkungan yang menyenangkan. Iya, baik Bapak Ibu. Nah, dari pendapat-pendapat itu bisa kita yakinkan bahwa bagaimana menciptakan atau meyakinkan dalam pembelajaran itu, yaitu seperti yang dibilang Pak Eja, mampu mengembangkan anak sesuai kodratnya, ya, dan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, yang bervariasi dan berinovasi. Nah, sekarang Bapak Ibu, saya minta Bapak Ibu bisa open mic atau chat di chat room. Menurut Bapak Ibu, apa kendalanya, apa kesulitannya untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan seperti itu, Bapak Ibu? Ya, ada yang berani, ada yang bisa mengutarakan pendapatnya, Bapak Ibu? Boleh dari chat room, boleh juga open mic. Ya, Pak Nababan. Boleh buka mic-nya, Pak Nababan? Ya, Pak. Iya. Terima kasih, Pak. Iya. Mungkin kendala-kendala untuk dapat menciptakan lingkungan belajar yang apa tadi, Pak, ya? Yang menyenangkan. Yang menyenangkan. Salah satunya kita mulai dari diri si pendidik dulu. Kita mulai dari Mungkin pendidik dulu, ya, Pak. mungkin pendidiknya atau sang guru tersebut kurang begitu menguasai beragam metode yang dapat dipakai dalam pembelajaran berdiferensiasi. Begitu saya rasa kira-kira, Pak. Yang kedua, mungkin dari sisi teknisnya, Pak, ya, mungkin kurang dana untuk menciptakan lingkungan kelas yang menyenangkan, yang rapi, yang bisa kasih, penuh dengan sirkulasi udaranya, yang nyaman bagi siswa dan guru tersebut, Pak. Berarti kompetensi guru dan sarana prasarananya ya, Pak? Iya, betul sekali, Pak. Ada yang lain, Bapak Ibu, yang mau menambahkan? Kalau saya boleh, Pak. Iya, Pak Eja. Kalau kesulitan saya, Pak, ini siswa kan banyak, Pak, ya, pasti memiliki gaya belajar yang berbeda. Nah, menentukannya itu, Pak, asesmen di awal yang cukup sulit. Kadang-kadang asesmen juga belum tentu benar begitu, Pak. Jadi kita pikir anaknya audio visual, ternyata hanya audio atau hanya visual saja, begitu, Pak. Terima kasih. Cara mengetahui kebutuhan awal anak ya, Pak, dengan asesmen ya, Pak. Baik sekali, benar sekali ya, Bapak Ibu. Nah, benar sekali. Berarti bagaimana kompetensi guru itu sangat dibutuhkan untuk menciptakan lingkungan belajar yang sesuai dengan visi Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya sarana prasarana juga diperlukan seperti yang dikatakan Pak Eja. Asesmen awal sangat dibutuhkan dalam lingkungan belajar nantinya yang akan digunakan. Nah, sekarang Bapak Ibu, ada yang bisa menyimpulkan dari kegiatan kita hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan, Bapak Ibu? Boleh? Resen? Ya, Pak Roni, boleh? Ya, Pak Roni, boleh? Ya, baik. Visi yang akan kita buat, yaitu tujuannya untuk kebutuhan anak dan kebutuhan murid. Jadi
berdampak bagi siswa sesuai kodratnya, Pak. Jadi visi yang kita buat itu harus sesuai dengan keberpihakan kepada siswa atau murid kepada anak. Itu, Pak. Iya, bagus sekali ya. Ya, Pak Eja boleh ditambahkan? Jadi kalau menurut saya Pak, visi ini sebagai pengunci ya, tujuan. Tanpa visi kita nggak tahu kita mau melangkah kemana dan mau buat apa. Iya. Jadi visi ini sangat penting untuk dibuat supaya kita tahu mau melangkah gimana dan bagaimana cara mencapai tujuan itu, begitu Pak. Jadi sebagai seorang pendidik, sebagai calon guru penggerak, kita harus membuat tujuan kita dan harus tujuan itu yang membedakan kita dengan orang lain, tujuan kita berorientasi pada peserta didik. Itu saja Pak, terima kasih Pak. Baik Bapak Ibu, terima kasih buat pendapatnya. Terima kasih buat pendapatnya. Nah, sekarang saya akan sedikit memberikan umpan balik. Menurut saya seperti ini Bapak Ibu. Dari saya rangkum pendapat Bapak Ibu, berarti visi yang akan kita tampilkan nanti harus jelas arahnya dan semuanya harus terarah atau terpusat kepada peserta didik sesuai dengan kompetensi dan kodrat anak tersebut. Bagaimana Bapak Ibu? Sesuai dengan... Benar Pak. Iya, Benar, berarti Pak, sesuai benar, ya Pak. Bapak Ibu? Iya, Pak. Sesuai Pak. Iya, nah, ada yang mau ditanyakan lagi Bapak Ibu? Sudah pas? Untuk tugas kita nanti Pak, Ya, nanti di LMS Pak. kalau tugas kita lanjutkan di LMS. Baik Bapak Ibu, nah sebelum kita tutup atau kita akhiri pembelajaran kita hari ini, nah saya ingin bertanya, menurut Bapak Ibu bagaimana kegiatan kita hari ini? Perasaannya bagaimana setelah melaksanakan Menyenangkan, Pak. kegiatan kita hari ini? Ada yang mengasih pendapatnya? Ya Pak Eja, boleh? Iya Pak, saya sangat senang, gembira, dan tercerahkan Pak. Terima kasih atas pembelajaran kita pada hari ini, pada Bapak dan teman-teman semuanya. Terima kasih. Terima kasih ya Pak Nababan, ada yang mau ditambahkan? Banyak mendapat pengetahuan baru, Pak. Iya, mendapat pengetahuan baru. Ya, terima kasih Bapak Ibu buat umpan baliknya. Nah, saya akhiri Bapak Ibu. Tadi karena di awal kita buka dengan doa, di akhir kita tutup juga dengan doa. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai.